Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas perkenannya kita bisa menjalankan sholat subuh di awal bulan Ramadan ini. Dan pada pagi hari ini saya ditugaskan untuk memberikan semacam pengisian pada waktu subuh ini setelah sholat subuh dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Oleh takmir biasanya saya disuruh berdiri di awal bulan Ramadan di sini karena saya pendiri katanya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sekalian dalam rangka menghadapi bulan Ramadan ini sebuah perenungan, yaitu keberadaan diri dan alam semesta untuk meningkatkan ketakwaan. Bapak Ibu sekalian, target dari menjalankan ibadah puasa adalah meningkatkan ketakwaan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang disebutkan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa. Jadi di sini sebetulnya Al-Quran itu berasal dari dimensi goib. Dan surat Al-Baqarah ayat 3 menyampaikan bahwa mereka yang beriman kepada yang goib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkannya adalah merupakan ciri dari orang yang bertakwa. Jadi di sini Al-Quran menyebutkan bahwa dimensi goib itu sebetulnya lebih nyata dari dimensi materi. Di dimensi fisik kita itu sebetulnya lebih tidak nyata daripada yang goib. Kalau manusia, kalau kita ini Bapak Ibu sekalian, fisik kita, tubuh kita ini, tetapi ada diri kita yang goib. Apa itu? Pikiran kita, perasaan kita. Semua yang hadir di sini semua punya pikiran dan semua punya perasaan. Tapi kalau suruh menunjukkan materinya tidak ada. Tapi semua yakin punya pikiran dan punya perasaan. Yang lebih kekal itu kira-kira fisiknya atau pikiran dan perasaannya. Secara sederhana saja kita bisa melihat bahwa pikiran dan perasaan kita itu lebih kekal daripada fisik kita. Buktinya apa? Buktinya sederhana. Kalau kita punya pikiran atau perasaan kemudian ditulis, maka ketika kita sudah tidak ada, fisiknya sudah tidak ada, pikiran dan perasaan itu bisa dibaca orang lain dan dia hidup di pikiran dan perasaan orang lain. Jadi kalau kita ingin hidup lebih lama, sebetulnya kita lebih banyak menulis, kemudian dibaca oleh orang lain. Itu artinya kita hidup lebih panjang dari fisik kita. Jadi Al-Quran menekankan bahwa dimensi goib itu lebih nyata dari dimensi material. Kemudian umat Islam juga diminta untuk memikirkan hal-hal yang besar, bukan yang kecil-kecil, yaitu yang mendirikan sholat. Sholat itu adalah memikirkan yang besar, yang kekal, yang tidak hanya duniawi tetapi juga hal-hal yang
tidak pernah kita alami atau belum pernah kita alami, yaitu dimensi akhirat. Hal besar. Kalau kita berpikir hal besar, maka hal kecil itu tidak menjadi hal yang menyempitkan pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan kita menjadi luas, hati menjadi lebih tenang. Artinya dimensi gaib dari kepribadian kita menjadi lebih bisa menerima apapun kenyataan yang sedang kita hadapi di dunia ini. Kemudian kita juga menjadi orang yang kuat karena kita selalu memberikan sedekah, sebagian dari rezeki kita. Artinya kita memang harus menjadi orang yang berkesadaran tinggi sampai kepada hal-hal yang tidak terlihat oleh panca indera kita, dan kita menjadi orang yang kuat karena tangan kita berada di atas. Bapak sekalian, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk membuat kita orang menjadi orang bertakwa, orang yang bisa berkesadaran terhadap dimensi gaib, memiliki kesadaran yang besar dan luas, kemudian juga menjadi orang yang kuat. Saya ingin mengilustrasikan, maka saya memakai komputer ini, ingin mengilustrasikan apa yang saya sampaikan ini. Mungkin dengan ini Bapak Ibu sekalian akan bisa menjadi lebih paham apa itu dunia gaib. Karena gaib itu kan tidak kelihatan, misteri. Karena misteri biasanya tidak paham. Ini foto sekalian Ngamawan. Jarak dari sudut sini ke sudut sini itu 1 meter. Terus ini ada bunga mawar, ini ada daun. Di daun ini sesungguhnya hinggap seekor lalat. Jadi begitu kita dekati, ternyata ada lalat hinggap di sini. Ini 10 cm sekalian dari sini ke sini. Lebih kecil. Kalau tadi 1 meter, ini 10 cm. Kalau kita lihat lagi, dengan mungkin kaca pembesar, ini lalatnya itu menjadi semakin besar. Kita fokus. Kalau kita lihat lagi matanya lalat, ini dari sudut ke sudut itu 100 mikrometer. 100 mikrometer itu 1/10 milimeter. Jadi mata lalat itu 1/10, kurang dari 1/10 milimeter. Kalau diperbesar lagi mata lalatnya itu 1/100 milimeter. Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini ada semacam duri di antara bulatan-bulatan mata lalat. Jadi lalat itu matanya banyak, kelihatannya 2, tetapi sebenarnya matanya banyak. Jadi kalau lalat itu bisa melihat bayangannya itu banyak sekali. Kira-kira kalau kita sebagai lalat, bayangannya kira-kira banyak. Sehingga lalat itu tajam, gerakan sedikit dia akan sudah tahu. Kalau saya besarkan lagi dengan mikroskop, itu jaraknya 1 mikrometer, itu 1/1000 milimeter. Yang seperti duri tadi itu ternyata bentuknya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih besar lagi, 100 nanometer, itu artinya adalah 1/1000 milimeter, 1/10 juta milimeter. Yang kelihatan seperti duri tadi itu ternyata bukan barang halus, bukan barang halus. Kalau kita lihat lagi Pak dengan mikroskop yang
kita perbesar lagi menjadi 1/1000.000.000 milimeter. Itu kita tidak melihat apa-apa. Tidak ada barang yang bisa kita lihat. Artinya yang mata lalat tadi itu mata lalat itu sebetulnya di tingkat nggak ada apa-apa. Jadi tubuh kita itu sebetulnya kosong. Kelihatannya ada, sebetulnya tidak ada. Jadi Al-Quran betul. Jangan percaya pada yang tuhir, percayalah pada yang goib. Mungkin habis sudah jelas ya. Ini kalau saya ke mahasiswa saya, mereka lantas menjadi sadar betul. Nah, kalau kita mau meneliti lebih dalam lagi, karena sudah tidak bisa dilihat, maka alatnya jadi beda, alatnya menjadi terlalu canggih. Di sini kita bisa melihat bahwa di dalam yang tidak kelihatan itu terlihat ada benda namanya DNA. Benda ini itu sangat sederhana, hanya terdiri atas 4 macam bahan, tetapi kombinasi urut-urutannya itu tidak terhingga. Jadi dia hanya terdiri atas 4 bahan, A, B, C, D. A, B, C, D ini urut-urutannya bisa A, B, B, C, bisa B, C, D, dan seterusnya. Karena sangat panjang, urut-urutannya ini menjadi tidak terhingga. Jadi kita bisa paham mengapa kita ini, sidik jari kita itu tidak pernah ada yang sama. Begitu lahir orang, sidik jarinya beda, kombinasi ABCD-nya beda. Meskipun itu anak kita, meskipun itu dikloning. Dulu orang mengira dikloning itu sama. Ada kucing, selnya diambil, kan berarti DNA-nya dari kucing. Kemudian ditanam ke kucing betina, lahirlah kucing baru yang diduga persis sama, ternyata belangnya beda. Saya yakin juga kalau manusia dikloning, sidik jarinya. Ketika ada sel telur sekarang, sapi itu sel telur membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8. Begitu jadi 2, 4, dan 8. Masing-masing sel itu dijadikan 2 sapi, 4 sapi, 8 sapi bisa. Tapi belangnya tidak pernah sama, walaupun berasal dari telur yang sama. Subhanallah. Nah, benda ini itu bisa kita lacak, kadang juga bisa kita lihat. Bentuknya kalau kita lihat sama, tetapi kandungan ide di benda ini itu beda. Jadi benda ini itu sebetulnya perbatasan antara dunia materi dan dunia ide. Dunia ide itu sudah pikiran. Jadi benda ini itu kelihatannya sama, tetapi mengandung makna pikiran yang berbeda. Kalau 1/1000.000.000 milimeter, 1 nanometer, itu sudah nggak ada barang sama sekali. Orang hanya mengimajinasikan, ini imajinasi komputer sekali, imajinasi komputer untuk membantu kita memahami barang yang ada. Itu namanya medan gaya. Medan gaya itu seperti kalau kita duduk di sini itu, kita merasakan medan gaya orang lain seperti itu. Itu medan gaya. Namanya atom. Atom itu nggak ada. Atom itu imajinasi pikiran. Kalau kita membahas atom itu pakai bahasa matematik,
tidak bisa pakai bahasa verbal begini. Bahasanya matematika. Seperti kalau kita waktu belajar, orang matematik itu biasanya membuktikan kebenaran itu melalui nalar. Kalau ada segitiga jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Orang matematik itu kalau membuktikan bahwa jumlah sudut segitiga itu 180 derajat, dia tidak diukur. Kalau diukur itu namanya masih melakukan satu kegiatan yang bersifat materi. Dia tidak diukur, yaitu dibuat garis sejajar dengan alas segitiga itu. Kemudian sudut-sudutnya tadi akan membuktikan bahwa dia adalah 180 derajat. Kalau ingat di pelajaran SMP. Nah, atom itu dipelajari dengan cara di NERS itu perbatasan antara Belgia dan Prancis. Itu ada laboratorium yang sangat besar, sebuah terowongan bulat, kelilingnya itu 175 km, lebar terowongannya itu sekitar 2-3 meter. Di situ laboratorium tadi tujuannya adalah membuat tabrakan materi subatom untuk mencari atom yang masa hidupnya itu 1/10.000 detik. Itu pun hanya bayangannya. Mereka mencoba mencari. Pekerjaan seperti ini untuk membuktikan sebuah teori yang dikemukakan oleh boson, namanya Higgs boson, tahun 63 melalui satu bahasan matematik. Hasilnya tidak mendapat apa-apa, padahal triliunan dolar. Jadi buat apa? Nah, sekarang kita coba, ini pikiran saya yang saya coba sosialisasikan ke teman-teman saya sesama akademisi, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekarang saya sampaikan buat sekalian dalam bentuk yang lebih sederhana. Di dalam tubuh kita ini, proses hidup itu diselenggarakan oleh materi yang ukurannya itu antara 1 sampai 100. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah melihatnya sampai DNA. Tadi ukurannya antara 1 sampai 100 nanometer. Di proses hidup ini dilakukan oleh benda-benda di dalam sel berukuran puluhan nanometer. Kalau dia di atas 100 nanometer, dia itu mengikuti hukum Newton, mengikuti hukum-hukum benda fisik yang kelihatan oleh indera. Seperti kacamata ini, itu mengikuti hukum Newton. Artinya apa? Benda ini tidak pernah berada di dua tempat berbeda pada waktu yang sama. Tubuh kita itu juga begitu, tidak pernah berada di dua tempat berbeda pada waktu yang sama. Dia kena gaya gravitasi, dia ada konsep ruang dan waktu, memiliki ukuran berat, ada kecepatan dan sebagainya. Kalau atom di bawah 1 nanometer itu mengikuti pikiran fisika kuantum. Dalam dimensi ini itu bahasanya matematik, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Dimensi goib. Seperti pikiran kita. Pikiran kita itu, saya duduk di sini, pikiran kita bisa kemarin, bisa nanti, bisa di sana, bisa di sini. Tidak ada waktu, tidak ada ruang. Nah, proses hidup tubuh kita itu dua-duanya ada fisiknya, ada dimensi yang tidak mengikuti ruang dan waktu.
yaitu pikiran kita. Itu ada di dalam diri. Dan di bulan Ramadan ini kita diminta untuk berkesadaran itu semua. Fisiknya diminta puasa, pikirannya diminta untuk menjadi lebih bersih. Hewan itu berpuasa. Ayam ketika mengerami telurnya dia berpuasa. Tetapi mereka mengikuti siklus alam. Sementara manusia berpuasa mengikuti sebuah petunjuk membangun kesadaran. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk pembelajar. Insan, kita ini insan, makhluk pembelajar. Bapak Ibu sekalian, penciptaan alam itu berasal dari ketiadaan, berawal dengan wujud sederhana. Kita kan tadinya nggak ada, berawal dari wujud sederhana berupa sel telur, dibuahi sperma, dan jadi diri kita. Sementara kita mempelajarinya itu dari yang kelihatan ini, kemudian terbalik dengan penciptaan. Jadi kita seperti melacak situ, mencari pengetahuan dengan ilmu dan sains. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari sains tidak melalui perspektif Al-Quran, hasilnya adalah paham materialis. Walaupun mereka melihat bahwa pada tingkat yang sangat kecil itu adalah sesuatu yang tidak ada, mereka tetap membuat laboratorium yang sangat mahal. Mereka pergi ke Mars. Pergi ke mana coba? Mau ngapain? Mau ngapain? Sepertinya tidak ada artinya. Kadang-kadang untuk gagah-gagahan saja. Akhirnya seminar gagah-gagahan. Jadi perspektif Al-Quran itu ketika kita belajar sains, perspektifnya harus apa? Kalau tidak, semuanya akan justru membuat kita terperangkap pada kesombongan. Teknologi yang sekarang ada ini dianggap hasil karya manusia yang luar biasa. Padahal nanti saya tunjukkan sekarang. Hasil karya manusia itu justru sebuah kebodohan. Ini gambaran tulang di bawah mikroskop. Ini tulang normal, satu osteoporosis. Yang osteoporosis seperti ini, itu kan tulangnya bolong-bolong. Yang normal itu padat. Terus orang bilang, wah ini penyakit, terus diobati. Saya membuktikan bahwa osteoporosis bukanlah penyakit. Ketika ini dipresentasikan oleh kelompok peneliti kita di Barcelona, semua orang angkat tangan protes. Kalau ketika protes, silakan Anda teliti. Kalau hasilnya beda, tulis di dalam jurnal ilmiah. Sampai sekarang tidak pernah ada yang menulis, artinya mereka membuktikan hasilnya sama. Osteoporosis bukan penyakit. Osteoporosis adalah proses menua, seperti rambut kita yang putih. Rambut boleh memutih, yang penting jangan berondol. Tulang boleh osteoporosis, asal jangan patah, jangan fracture. Bayangkan kalau kita semakin tua, sementara tulangnya seperti tulang anak muda, betapa beratnya. Itu rahmat dan rahmatnya Allah. Perilaku kita juga jangan seperti anak muda, senamnya aerobik. Senamnya juga harus senam-senamnya orang tua. Jadi semua step umur itu punya karakternya sendiri-sendiri.
Jadi kalau Bapak sekarang di BMD, di analisis BMD, bone mass density, kemudian osteoporosis kan, jangan mau kalau dikatakan sakit kalau usia sudah di atas 50. Yang dilakukan adalah merubah pola hidup. Saya tunjukkan itu sekalian. Ini pola. Yang kuning ini tulang sintetis. Dia mendekati 200 nanometer ukuran kristalnya. Tidak bisa lebih kecil daripada kristal tulang normal. Dari ini adalah yang biru ini tulang normal, tulang panjang normal ya. Yang merah ini tulang osteoporosis. Jadi osteoporosis kristalnya lebih besar daripada tulang normal. Yang paling kecil ini adalah tulang kepala. Dari sini saya membuat pernyataan bahwa di tulang kepala tidak akan pernah ada osteoporosis. Osteoporosis itu tulang panjang. Tulang kepala yang melindungi otak itu diberi ke kita kekuatan terus-menerus sampai kita meninggal. Itu kok beda ya antara tulang sini atau yaitu rahmat dan rahimnya Allah. Kalau orang tidak berperspektif Al-Quran, pengennya tulang panjangnya itu dibuat seperti tulang kepala, awet. Nah ini bedanya. Teknologinya dia akan ke situ. Ya bisa saja. Bisa. Karena bagi setiap yang berusaha dan sungguh-sungguh pasti akan mereka sungguh-sungguh kasih. Ini kristal tulang. Kalau dilihat ini mungkin agak kuat ya, tapi ini hanya sekedar memberikan gambaran pakai X-ray diffraction sebagai alatnya. Yang merah itu adalah tulang panjang normal, yang biru tulang panjang osteoporosis, yang bawah itu kristal tulang buatan. Tulang buatan itu sederhana banget, bentuknya itu sederhana. Tapi kalau buatan Allah itu rumit. Jadi kalau manusia itu rumit ya, karena ciptaan Allah, rumit gitu ya. Suruh ngitung jumlah rambut kita aja nggak bisa, rumit kan. Jadi kalau dilihat yang bawah itu adalah tulang kepala. Jadi itu adalah sinyal X-ray diffraction yang bawah itu. Jadi di situ yang paling atas adalah tulang buatan manusia. Manusia pengennya itu membuat seperti tulang kepala yang pengennya, tapi nggak bisa sampai sekarang. Mungkin kalau serius betul ya dikaruniai. Kalau serius, Bapak Ibu tahu ban mobil ada yang mereknya Goodyear. Goodyear itu nama orang. Dia itu sangat serius pada saat itu ketika mobil itu mencapai kecepatan 40. Setiap berjalan hanya meletus karena tidak tahan panas. Dia serius sekali meneliti agar mendapatkan ban yang tahan panas. Nggak berhasil, bertahun-tahun. Karena tekunnya itu dikaruniai, karena ini tuh sederhana. Ada larutan asam sulfat di mejanya, di bawahnya itu ada karet. Dia nggak, karena mungkin ya sudah kelelahan, senggol, jatuh, menimpa di ember karetnya. Jadilah formula karet tahan panas. Itu karena seriusnya, itu sebetulnya anugerah itu.
Jadi bukan karena dipikirkan, oh bukan, orang sengaja. Gak sengaja. Teori gravitasi Newton tadi yang saya sebutkan tadi, itu juga anugerah. Newton itu memang orang pintar, dia mikir. Tetapi kemudian pada suatu saat dia kejatuhan apel, sakit kan Pak? Tapi karena Newton itu orang sabar, dikaruniai pengetahuan. Kalau orang yang tidak sabar atau orang yang terlalu berpikir tentang kenyamanan diri, misuh-misuh Pak. Iya Pak. So, jambut gitu. Newton enggak. Newton malah nyoba kalau agak lebih tinggi gimana, kalau agak rendah gimana. Ternyata lebih tinggi itu sakit, lebih sakit daripada kalau kemudian dia menemukan teori percepatan dan teori gravitasi yang sampai sekarang dipakai untuk nembak, untuk apa itu mereka pakai itu untuk membangun ini Pak. Itu teori Newton semua. Jadi sabar, tekun pasti dikasih siapapun. Hanya kalau umat Islam selain sabar, tekun adalah kesadaran pada yang gaib. Lebih lagi keselamatan dunia akhirat. Di pengetahuan ilmiah itu dilakukan dengan berpikir analitik, mengurai dari objek besar ke bagian-bagian yang lebih kecil. Ada penyederhanaan fokus untuk mempermudah pengamatan dan memperoleh bukti ilmiah. Objek yang sehari-hari dapat dilihat dengan indera, mata, telinga, raba, penciuman. Dalam rangka Ramadan ini, kalau kita berhasil, maka kita kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah itu artinya kita itu sebetulnya menjadi seperti bayi lagi katanya. Secara filosofis sekalian kembali menjadi bayi itu kemunduran atau sebetulnya itu adalah bagian dari menjadi orang bertakwa. Mengapa? Bayi itu kan sepertinya kan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau orang berfilsafat, posisi atau level orang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa itu sama derajatnya dengan tahu apa-apa dan bisa apa-apa, yaitu tidak mengerjakan apa-apa. Betul ya? Ya. Nah, ketika kita itu menjadi tambah dewasa, maka yang berkembang itu indera kita itu menjadi dominan. Bayi itu dulu orang tua perasaannya gak enak aja dia tersentuh. Ada proses banyak piranti kemanusiaan kita itu yang sebetulnya sudah dianugerahkan. Tetapi begitu mata, telinga, rabaan, penciuman itu berkembang, maka pengetahuan dan kesadaran itu dibangun melalui dan menjadi dominan. Jadi tambah dewasa itu menjadi tambah pintar atau tambah bodoh? Sepertinya tambah bodoh. Semakin tua semakin tebal, tidak bisa dikandani. Kadang-kadang saya dikritik anak saya juga, Pak ini kok tambah tua, kok tambah nggak bisa diajak bicara sih. Saya jadi sadar, oh saya ini tambah tua. Pengennya tuh nuturi terus. Saya wis gede harus dituturi. Jadi kadang-kadang dia merasa bahwa dia merasa lebih tahu dari saya, tapi saya juga merasa lebih tahu dari dia. Jadi mungkin nah, karena dasarnya itu adalah dasar indera. Ketika kita mau melihat alam semesta raya itu dan memahaminya, itu celakanya itu kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita pahami, sehingga kita terpaksa harus menyadari
Nah, disinilah yang sebetulnya sains itu tidak bisa diandalkan. Tetapi sains itu bisa dimanfaatkan kalau perspektifnya adalah Al-Quran dan hadis. Itu. Jadi saya pernah diminta ceramah tentang Isra Mi'raj, tapi perspektif saya dalam Isra Mi'raj saya nggak mau. Saya mau asal dirubah judulnya. Judulnya adalah memanfaatkan sains untuk memahami Isra Mi'raj. Jadi itu hanya anak tangga 1-2 aja. Isra Mi'raj itu jauh lebih besar dari sekedar sainsnya itu. Jadi perspektifnya haruslah perspektif membangun kesadaran holistik yang sangat besar, yang di situ manusia sebetulnya diminta untuk menjalankan sholat. Sholat itu adalah membangun kesadaran holistik yang sangat besar. Karena kita cenderungnya itu menyederhanakan, semuanya itu disederhanakan. Kalau tidak sederhana, nggak paham. Nah, sains itu penyederhanaan supaya. Nah, kesimpulannya Bapak sekalian, pengetahuan yang diperoleh melalui sains dilakukan sesuai dengan fitrah, kemampuan akal dan keterbatasan pikiran. Pengetahuan ilmiah harus menuntun manusia pada keselamatan, dan demikian tidak boleh ada ketakaburan dalam kebanggaan. Pengetahuan ilmiah mengandung unsur kesalahan dipakai sebagai tanda awal memahami Islam. Pengetahuan ilmiah harus dipahami secara terus-menerus dan dijaga agar jangan menjadi dogma atau percaya. Jadi kalau ada kesimpulan ilmiah dan itu sudah menggoyahkan iman kita, itu bahaya. Contohnya ini, saya tidak memprovokasi. Kalau punya anak kecil kemudian divaksinasi, merasa lebih tenang. Itu artinya kita sudah agak keblinger sedikit ya. Lebih tenang itu sebetulnya kalau kita sholat dan berhubungan dengan zat Allah, bukan dengan vaksinasi. Tetapi vaksinasi itu, meskipun saya itu pemilik paten bahasa, salah satu perusahaan yang memproduksi vaksin itu adalah paten saya. Ini bukan berarti bahwa itu hanyalah sebesar semacam strategi. Kalau kita itu pengen sehat, maka kita harus begini. Itu adalah nalar yang menuntun, itu dianggap sebagai bagian dari usaha baik saja. Jangan sampai mempengaruhi perasaan kita menjadi lebih tenang. Misalnya mau haji, wah belum divaksin, terus bingung. Nah itu keliru teman. Itu sains, jangan sampai di level itu sains itu. Jadi pengetahuan ilmiah harus diperbaiki secara terus-menerus dan dijaga agar jangan menjadi dogma atau kepercayaan. Apapun yang disimpulkan oleh sains bisa jadi pengetahuan, tapi pengetahuan tadi itu kebenarannya relatif sempit, kekinian dan komprehensif seperti halnya hakikat penciptaan alam ini. Itu yang mungkin ingin saya pesankan, sehingga di bulan Ramadan ini kan kesimpulan sains itu berseliweran ya Pak ya, kanan kiri kita, apalagi kemudian pergi ke dokter, pergi ke orang-orang yang memang ahli sains, terprovokasi, dan itu akan sangat merugikan. Jadi pengetahuan ilmiah baru bermanfaat bila ditujukan untuk menggapai ridho Allah. Jadi menggapai ridho Allah
Itu kesimpulannya. Jadi Bapak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.